Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ini adalah episode kedua di channel Kak Alif podcast yang saya buat temanya itu tentang kenali guru. Dan untuk episode kedua kali ini, alhamdulillah ada salah satu ustadz guru biologi di Albina Islamic Boarding School yang bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol santai lah di program kenali guru ini. Namanya Ustadz Azhar Fatur Rahman Ahidin SSI Hafizahullah Ta'ala. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan yang saya mau bahas di episode kali ini tuh banyak hal sih Ustadz. Misalnya tentang pengalaman Ustadz selama kuliah misalnya kan S1, habis itu setelah S1 masuk di Albina. Di Albina itu ada banyak program yang Ustadz buat, misalnya buat aplikasi kah, ekskul coding, ekskul KIR, dan sampai kita pernah hampir collab buat sebuah aplikasi, tapi ya qadarullah ada kendala teknis jadi tidak sempat. Ya mungkin di kesempatan yang lain, Dad. Oke, insyaallah. Nah, saya mau mulai dari Ustadz Azhar dulu nih. Ustadz Azhar kan lahirnya di Subang, benar gak sih? Subang. Kita udah pernah ngobrol. Ya. Cuma kenapa Purwokerto kuliahnya? Emang di Subang nggak ada kampus ya? Dulu nggak ada Universitas Negeri di Subang. Nah itu dia, tidak semua tempat kan pasti ada. Oke. Terus kenapa Purwokerto di antara banyaknya kampus di Jawa? Kenapa Purwokerto? Karena tidak terkenal. Saya lebih memilih kampus yang saingannya dikit. Oke. Untuk bisa masuk. Karena kan dulu apakah masih jalur undangan yang Ustadz pakai atau jalur tes yang SBMPTN? Saya belajar dari kesalahan, jadi jalur tes saya tidak memilih UNSUD atau Universitas Jenderal Sudirman yang di Purwokerto itu. Jadi saya memilihnya kampus-kampus yang terkenal sehingga tentu saja saingannya sangat berat. Kayak ITB gitu ya, Unpad. Gitu. Itu dua-duanya SNMPTN dulu ya namanya ya. Lah. Nah, itu gagal. Terus SBMPTN juga gagal gitu ya. Mandiri. Akhirnya saya coba ikut yang mandiri aja. Nah, kebetulan waktu itu teman saya diterima di UNSUD untuk SNMPTN-nya. Jalur undangan. Betul. Saya jadi penasaran. Kok bisa? Apa itu UNSUD ya gitu. Penasaran saya gitu. Oh, dari situ. Penasaran. Oh, sepertinya saya daftar ke situ aja lah. Akhirnya saya daftar ujian mandiri. Tujuannya ke Universitas Jenderal Sudirman. Dan qadarullah tesnya tuh Masya Allah mudah sekali gitu yang saya rasakan ya. Karena kan udah melewati SBM. Betul. Nah, alhamdulillah akhirnya keterima di UNSUD. Dan kenapa biologi? Di antara sebanyaknya pilihan. Jujur sebenarnya saya tuh memilih UNSUD 2 kali dalam 2 kali tes. Oh, jadi tes yang pertama itu namanya tuh apa ya, saya lupa. Intinya saya ikut tes pertama, di mana tes pertama tuh saya pilih UNSUD. Tapi jurusannya teknik informatika. Seperti itu ya. Karena memang saya dulu dari SMA seneng ngotak-ngatik komputer gitu ya. Nah, terus kemudian yang saya kan was-was nih, takutnya nggak keterima gitu ya. Akhirnya saya ikutan ujian lagi yang kedua dengan memilih UNSUD juga sama. Memilih UNSUD juga sama, cuma saya pilih-pilih apa nih yang selain teknik informatika gitu ya. Saya pilih biologi. Tuh, kenapa saya pilih biologi? Karena dari semua website kampus di UNSUD itu, website fakultas biologi itu yang paling bagus. Gitu ya? Dan akreditasinya A. Asik. Keren. Makanya saya pikir sepertinya menarik ini ya. Akhirnya saya daftar, saya pilih UNSUD di pilihan pertama. Pilihan pertama UNSUD Fakultas Biologi. Oh, gitu ya. Di tes yang kedua ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika pengumuman yang tes yang pertama, alhamdulillah keterima di Teknik Informatika di UNSUD. Di UNSUD ya. Tes pertama. Akhirnya saya datang ke UNSUD untuk daftar ulang. Pas daftar ulang, ternyata kampusnya itu bukan di Purwokerto. Waduh. Tapi di kota sebelah. Aduh.
Jadi saya pikir, aduh, kok bukan di Purwokerto ya gitu. Di kota yang cukup terpencil, tapi sebenarnya kotanya bagus ya. Gitu. Oke. Namanya Purbalingga di situ. Purbalingga. Oke. Ya. Nah, akhirnya saya bingung ya, apa diambil atau enggak gitu ya. Nah, kebetulan pas daftar ulang itu, tepat di hari di mana pengumuman biologi tes yang pertama, pas tes yang kedua. Nah, yang biologi. Yang biologi. Nah, di tes yang kedua saya keterima di biologi. Keterima juga. Waduh. Antara informatika, jadi galau biologi. itu. Mana nih? Betul. Nah, akhirnya saya diskusi sama orang tua, sama ayah saya gitu ya. Kira-kira mana gitu. Ya, orang tua menyerahkan ke saya. Saya mau pilih yang mana, teknik informatika atau biologi. Seperti itu. Akhirnya karena Fakultas Biologi kan bagus website-nya. Fakultas Biologi kan ada di Purwokerto ya? Iya. Di sini ada di Purwokerto gitu. Dan websitenya bagus. Ya, saya pikir sepertinya saya pilih biologi aja. Oh gitu caranya. Gitu. Waduh. Ternyata website yang bagus tuh mempengaruhi ini ya. Keputusan sepertinya. Kalau saya pribadi ya, dikit cerita, fun fact juga. Saya tuh waktu SMA, saya tuh 3 besar. Itu pas untuk memilih jalur undangan SNMPTN, alhamdulillah saya masuk 3 besar di angkatan, dan 5 besar itu peringkat 1 umum sampai 5 umum dikasih jatah untuk masuk kedokteran. Universitas Hasanuddin, universitas terkenal lah di Makassar. Namun saya peringkat 3 umum dan peringkat 1 umum namanya Jihan, kami berdua tidak ambil jatah itu. Jadi kami ngasih ke teman kami yang lain, peringkat 6 sama peringkat 7. Jihan ngambil UB sosiologi kalau nggak salah tuh. Dan sekarang udah di mana ya, di Jakarta, nah lupa. Kalau saya mau ambil informatika. Kenapa saya mau ambil informatika? Saya suka ngoding juga dulu atau SMA, suka desain grafis dan sebagainya kan. Suka buat video motion ya, stop motion. Dan ada peluang nih jalur undangan kan. Alhamdulillah. Cuma karena orang tua saya tuh mau kedokteran. Ibu saya lah. Saya mau informatika, bentrok nih. Saya tidak jadi pilih informatika, padahal sudah saya pilih nih untuk pilihan pertama, pilihan kedokteran, ketiga matematika. Ibu saya mau kedokteran di atas. Saya nggak setuju. Jadi bentrok, qadarullah, dan muncul di tengah-tengah solusi. Ayah saya bilang, matematika saja, dekat dari rumah. Unhas itu kurang lebih perjalanan dari sini ke RSUD Karawang, 40 menit lah. Jauh kan? Kalau UNM, Anda jalan kaki doang 5 menit sampai. Ya kan? Akhirnya saya urungkan niat informatika, urungkan niat kedokteran, matematika saya pilih di Universitas Negeri Makassar, pendidikan. Pilihan kedua saya ambil pendidikan kimia. Dan yang lulus pendidikan matematika. Tapi berjalan waktu, S1, S2 selesai 2022 kemarin, S1 selesai 2019, saya tuh dapat informatikanya, saya dapat agamanya, saya dapat pedagoginya, matematika. Jadi saya dapat semua yang saya kejar di Unhas tuh, informatika saya dapat semua di sana. Gitu. Cuma itu tadi, saya tuh kenapa ambil informatika? Karena di tahun itu 2015 informatika Unhas bagus banget gedungnya. Saya tertarik karena gedungnya. Padahal ya saya pernah nonton Big Hero 6, tertarik karena itu sebenarnya. Tertarik karena pemerannya kan, buat teknologi dan sebagainya kan. Gitu. Kalau Ustadz Azhar karena website kan. Saya karena gedung kan. Cuma ya qadarullah kita tidak ambil itu. Ustadz Azhar ngambil biologi, saya matematika. Betul. Nah, berjalan waktu Ustadz udah masuk biologi nih. Dan saya cek di Instagram Ustadz Azhar, suka mendaki. Biologi ada sih mungkin kaitannya, cuma jarang banget ketemu mahasiswa yang berhasil mendaki 24 gunung. Kok bisa? Kok bisa 24 gunung itu? Saya juga tidak mengerti kenapa saya bisa. Orang yang suka mendaki aja kayaknya nggak sampai sebanyak itu kayaknya. Itu di rentang S1 doang kan, dari 2013 sampai 2017. Iya. Dan gunung yang paling berkesan yang mana? Tentu saja Gunung Semeru. Semeru ya. Kenapa? Danaunya indah. Danaunya indah. Oke. Mungkin kita semua udah tahu kan, Semeru itu yang ada di film 5 cm kan? Betul. Cuma kenapa nama anak Ustadz Rinjani?
Karena saya ingin anak saya secantik Gunung Rinjani. Pernah ke sana? Karena Gunung Rinjani itu sangat cantik. Pernah ke sana? Belum pernah dan sangat ingin ke sana, tapi tidak sempat gitu. Qadarullah tidak sempat. Kenapa? Saat Waktu itu ada halangan lah ya. Sebenarnya dana ada, kemudian teman ada, cuma qadarullah waktu itu teman ada halangan sehingga tidak jadi berangkat. Waduh, itu tahun berapa waktu itu? Lupa saya, lupa. Pokoknya selama S1 itu kan? Kayaknya tahun 2016. Kayaknya habis Covid ya. Oh, habis Covid. Berarti habis 2021 COVID. Ya? Apa? Mungkin. Saya agak lupa ya, habis Covid atau sebelum Covid. Sepertinya sebelum Covid deh. Oke. Sebelum Covid ya, sepertinya. Tahun 2020-an awal. Oke. Sebelum Covid datang gitu ya. Nah. Seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang saya belum pernah ke Rinjani gitu. Dan pasti ada keinginan kan? Pasti ada keinginan. Saya ingin ya ngajak ke Rinjani. Ya betul, bersama anak saya yang namanya Rinjani gitu. Ngajak ke Rinjani, Betul. Insyaallah. Itu Rinjani di mana ya? Di Nusa Tenggara Barat, Lombok. Oh, berarti beda. Oh, kirain ada di Jawa, Tat. Enggak ya? Oh, di sana ya ternyata. Oke. Nah, terus setelah lulus, Tat, Ustadz Azhar tuh dari 2017 lulus, keterimanya di Albina 2018. Setahun rentang itu ngapain aja, Tat? Itu saya freelance ya, ngajar. Sebagai guru privat, door to door. Oh, jadi datang nih ke rumahnya siswa. Ke rumah siswa datang. Itu lumayan sebenarnya penghasilannya. Lumayan ya? Dulu. Jadi sebelum saya lulus itu saya istilahnya freelance lah. Atau supaya ada mental bekerjanya tuh tumbuh dulu gitu ya. Alhamdulillah dapat pekerjaan sebagai guru privat. Dan dari sana saya belajar bahwa ternyata mengajar tuh menyenangkan ya gitu. Mengajar tuh menyenangkan ternyata gitu. Padahal Ustadz Azhar biologi sains bukan pendidikan. Betul. Saya biologi sains, biologi murni. Murni, bukan pendidikan. Di situ saya suka mengajar, akhirnya saya memutuskan sepertinya saya harus jadi guru. Asik. Gitu. Asik. Sepertinya saya harus jadi guru. Makanya setelah kontrak berakhir, kalau nggak salah bulan Februari ya, itu murid-murid saya itu sedih sebenarnya. Karena mereka, iya saya bilang mohon maaf saya harus pulang ke Subang. Karena kontrak sudah selesai gitu ya, kontraknya sudah selesai. Akhirnya saya dari bulan Februari itu sudah kembali ke Subang dari Purwokerto. Februari ke Juli? Juli pengangguran saya. Pengangguran dan coba lamar-lamar ke sekolah-sekolah, termasuk Albina. Gitu. Alhamdulillah, qadarullah, Albina yang pertama kali memanggil saya. Albina. Berarti masuk Albina tahun ajaran baru 2018-2019. Ya, betul. Dan sekarang udah berjalan 6 tahun ajaran berarti. Ya. Iya nggak sih? Betul. Iya, 6 tahun ajaran. Masya Allah. Dan setelah masuk di Albina, mungkin baru 1 tahun ngajar di Albina atau 2 tahun, qadarullah ada Covid. Tantangan tersendiri itu pasti. Ngajar online, ya kan? Betul. Lewat Zoom. Habis itu masuk 2021, peralihan hybrid 2022. Saya juga merasakan itu, Tat. Ngajar pertama kali di Makassar tuh SMA Negeri 2 Makassar. Sekolah saya dulu. Saya sekolah di sana dan ngajar di sana juga sebagai guru honorer. 2021 Januari saya ditelepon, ada lowongan, ya udah ngisi, dan berakhir kontraknya di sana Juli 2022. Jadi sempat ngajar 1,5 tahun di sana, 3 semester, dan di saat itu Juli saya wisuda, baru wisuda 2022. Bayangkan ya, saya tuh selesai 3 semester doang S2-nya. Tidak bayar UKT semester 4 karena udah kelar sebelum batas pembayaran UKT bulan Februari 2022. Tapi kita mendahulukan senior-senior yang belum diwisuda. Makanya jatah saya yang harusnya Maret ya, dikasih ke senior. April ada lagi, Mei ada lagi, Juni ada lagi, baru Juli ya. Baru dapat. Dan Agustus saya coba cari-cari tempat kerja karena kan udah habis kontraknya di SMA Negeri 2 Makassar. Dapat Atira, salah satu sekolah istrinya Yusuf Kala. Masya Allah. Atira, Ibu Atira Baruga, Antang. Saya ngajar cuma 2 pekan
karena gantiin posisi guru yang lagi hamil besar. Nah, di saat itu ngajar September, awal September sampai pertengahan September. Saya daftar Albina tanggal 1 September, saya masih ingat, di Instagram dosen saya rahimahullah Husnul Khuluq, beliau ngirimin saya info lewat story Instagram. Situ saya daftar, nggak tahu Albina sama sekali. Baru dapat panggilan 17 hari kemudian ngajar di Atira, dapat panggilan, dan alhamdulillah singkat cerita 24 September pertama kali ngajar di Albina. Masya Allah. Itu setelah PTS, angkatan 16 nih yang mau wisuda nanti. Betul. Kelasnya siapa? Salman, kelasnya siapa? Abian, gitu kan. Dan Masya Allah, di saat itu kalau tadi Ustadz lihat pada saat saya berisyarat, itu adalah gaya saya di awal mengajar di Albina, karena itu adalah tesis saya juga, membuat aplikasi Tulimatika, dan saya punya jargon juga, Indonesia merdeka dengan free software. Masya Allah. Gitu. Nah, balik ke Ustadz Azhar, jadi setelah diterima di Albina, tadi sampai di tahun 2021 jadi stafnya Ustadz Panji kan? Atau 2022? 2021? Oke, habis itu mengaktifkan kembali ekskul yang sempat vakum, KIR, dan ekskul yang belum ada sama sekali di Albina, coding. Kita bahas itu waktu itu kan. Kita mau nyimpan sesuatu lah di Albina gitu kan, di saat itu. Dan Masya Allah, sampai sekarang masih berjalan. Dan prestasi santri luar biasa, benefit untuk santri ada, dikurasi, untuk kita juga ada, betul nggak sih? Tapi motivasi terbesar Ustadz Azhar untuk buat KIR dan coding itu apa, Tat? Agar supaya ilmu yang saya miliki itu ya, itu tidak lenyap begitu aja. Jadi saya harus menyebarkan banyak sekali ilmu yang saya miliki, agar supaya ilmu itu tuh tidak hilang. Biologi, teknologi. Betul. Itu cross, Tat. Betul. Saya juga matematika, enggak sih? Kan matematika ada, codingnya juga betul, ada. Cuma Ustadz, basic cross dasar nih. ya. Kok bisa? Coding sama KIR? Bisa aja. Bisa belajar. Karena waktu di kampus itu ada pelajaran namanya bioinformatika. Oh, ada pelajaran yang namanya bioinformatika. Dan itu saya ambil mata kuliah bioinformatika. Pilihan kan? Itu pilihan. Iya, pilihan. Saya juga dulu programan lanjutan pilihan. Oke. Dan kenapa Python tuh? Di antara semua banyak bahasa pemrograman. Karena mudah sih untuk dipelajari dan mudah untuk ditulis. Oke. Tapi yang dipakai santri gak ada satupun Python kan ya? Di proyeknya di KIR? Tidak ada. Gak ada kan? Tidak ada. Pakai bahasa apa mereka kemarin yang proyeknya Rakean, proyeknya Sidava? Kebanyakan itu menggunakan software-software yang sudah jadi ya, atau misalkan pakai builder ya, software builder. Ya, software builder. Seperti MIT App Inventor gitu ya. Itu kan kita bikin aplikasi Android hanya tinggal drag and drop aja, nggak usah ngoding gitu ya. Oke. Jadi anak-anak sekarang cenderung menggunakan aplikasi itu. Itu ya. Ya kalau dulu waktu tim KIR yang pertama gitu, timnya Rakean itu ya, itu proyeknya benar-benar di coding. Iya kan. Menggunakan rumah Arduino. Itu kan ya. Betul. Kita pakai bahasanya bahasa C. C++. Waduh. C++ ya. Untuk buat game itu. Betul. Saya Gitu juga jadi belajar dari situ ya. Alhamdulillah. Ngatak-ngatik. Dan akhirnya project. Oke. Dan akhirnya berhasil buat aplikasi juga kan Ustadz Azhar? Berhasil buat aplikasi kan? Alhamdulillah. Untuk di PMBP sendiri, ekskul PMBP, pembinaan, minat, bakat, prestasi. Ya. Ekskul ekstrakurikuler di Albina. Betul. Untuk SMA. Dan Masya Allah, presensi itu luar biasa, kepake banget. Ya. Ngisi nilai, ngisi kehadiran santri, foto dokumentasi santri. Betul. Dan wali santri bisa ngecek juga itu kan. Betul, di PMBP titik Albina. Ya. Benar sih? Betul. Dulu kan Mas Albina, sekarang udah berubah. Masya Allah. Tapi setelah S1 ini, Ustadz kan selesai S1 2018 nih. Saya sempat dengar salah satu monolog dari Dr. Tirta di Malaka Project. Beliau bilang SMA itu kita diajari gimana cara kerja dunia ini, gitu kan? Gimana dunia ini bekerja. S1 kita diajari mencetak uang. S2 kita diajar untuk mengatur pola pikir. Betul.
Dan itu yang Anda rasakan setelah S2 kemarin. Tesis saya tidak menjadi tesis saja, paham nggak sih? Kan banyak orang yang menyelesaikan tugas akhir, udah selesai, ujian tutup, udah kelar, disimpan udah. Kalau saya, aplikasi yang saya buat, itu saya promosikan, dan alhamdulillah kemarin tembus proyek 1 orang, S3, saya buatkan aplikasi, adalah nominalnya sekian, dan beliau setuju, lumayan, hampir menyamai gaji saya di Albina, kurang lebih. Ya gitu. Terus, istri saya juga selesai tesisnya kemarin pakai tesis saya juga, maksudnya aplikasi yang saya pakai Macromedia Flash MX 2004 yang saya ajarkan di coding SMA. Terus per 3 hari yang lalu ada lagi mahasiswa S3 yang minta tolong dibuatkan aplikasi berbasis STEM, kearifan lokal, bangun datar, yang menggunakan aplikasi itu. Nah cuma sadar-sadar kemarin kita ngobrol ya, mau lanjut S2 kan? Iya. Rencana di mana, Tet? Tidak tahu saya mau di mana. Belum, tapi jurusannya apa, Tet? Tapi kalau saya diberikan kesempatan S2, saya pasti akan memilih jurusan IT. Oh, gitu ya. Dibandingkan jurusan biologi ya. Saya akan memilih jurusan IT, yang mana saya ingin memilih jurusan sub bidang di cyber security. Cyber security, cross lagi tuh berarti. Cyber. Tapi Ustadz mampu, sanggup? Insya Allah sanggup. Dengan karena saya pikir ya pengalaman yang sudah berlalu ini kan. Ya, saya pikir Indonesia butuh seorang cyber security yang handal. Oke, kemarin kan kasus itu ya, kasus yang dibobol dengan mudahnya dipermainkan nih. Betul. Data betul. itu luar biasa. Betul. Saya lanjut dikit tentang Dr. Tirta S3 untuk mengubah sesuatu di masyarakat. Masya Allah. Makanya kemarin pas saya sudah di Albina, saya tuh mau lanjut langsung di UPI. Masya Allah. Daftar di ITB ditolak karena katanya tidak linear pendidikan dengan matematika. Jadi ya saya lanjut ke UPI, qadarullah ada masalah teknis jadi nggak jadi. Ada pilihan antara UPI, S3 atau nikah, mending nikah. Masya Allah. Dan mungkin ya kalau bukan tahun depan, mungkin 2027 saya akan coba lanjut studi S3 juga. Saya nggak tahu di mana, UNYK, UPIK, saya nggak tahu di mana. Tapi saya tidak akan ambil pendidikan matematika. Betul. Mungkin saya akan ambil manajemen pendidikan. Saya belajar dari salah satu ustadz matematika yang masih aktif di MGMP Matematika sekarang, namanya Ustadz Edi. Yeah. Beliau di Riau kan sekarang. Dan Masya Allah beliau lagi S3 sekarang di UNY. Masya Allah. Manajemen pendidikan. Bukan pendidikan matematika. Masya Allah. Gitu. Karena kita mau mengubah sesuatu kan di masyarakat. Nah, cuma motivasi Ustadz ngambil S2 apa tuh? Selain yang tadi. Apakah mengejar gelar saja? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Sebenarnya saya ingin career switching, ingin istilahnya ingin berganti karir dari seorang guru menjadi seorang keamanan data yang ahli gitu ya. Gitu. Karena saya pikir menjadi guru itu sangat berat sekali ya. Ternyata setelah saya pikir-pikir menjadi guru terlalu berat, apalagi tanggung jawab secara moral, secara mental gitu ya, tanggung jawab secara tanggung jawabnya itu sangat berat menurut saya. Itu tanggung jawab jadi seorang guru tuh. Tapi kan banyak banget santri yang suka sama Ustadz, cara ngajarnya, gitu kan? Ya terlepas dari itu ya. Betul, terlepas ada dari itu. Ada tujuan lebih besar nih. Terlebih dari itu, ya betul. Terlebih dari itu saya pikir setelah saya 6 tahun mengajar, saya rasa mengajar itu sangat sulit ternyata ya. Gitu. Tanggung jawabnya tuh begitu besar. Iya sih, betul. Dan saya khawatir, saya takut misalnya saya mengajarkan sesuatu hal yang salah atau keliru. Nah, saya khawatir itu tuh menjadi sebuah bumerang bagi saya gitu ya. Khawatir mereka mempraktikkan itu dengan khawatir mereka mempraktikkan ilmu yang didapat dari saya itu untuk sebuah kejahatan gitu, paham ya? Paham. Itu saya sangat-sangat khawatir sekali, makanya ibarat pisau yang bermata dua. Makanya saya bilang setelah saya 6 tahun jadi pengajar, saya rasa mau nyoba mengajar itu tanggung jawabnya besar sekali. Makanya mau nyoba. Sehingga saya ingin berganti karir sebenarnya. Ya, tapi untuk saat ini kan masih untuk saat menjalani ini dulu. Betul. Karena kita nggak tahu ya masa depan kayak gimana. Betul. Kita nggak tahu masa depan seperti apa, tapi saya yakin
ke depannya Indonesia sangat-sangat butuh seorang cyber security yang untuk mengamankan data yang sensitif. Ya. Oke, betul sih. Saya setuju, Dad. Saya juga punya cita-cita yang agak kocak sih. Dulu kan SD polisi, SMP mau jadi artis, SMA tiba-tiba mau jadi seperti yang membuat Telegram, membuat Telegram, buat aplikasi gitu kan. Pas kuliah menjadi pengusaha, melihat teman saya yang berhasil beli rumah 1,9 M di Sumarekon, Makassar, gitu kan. Habis itu setelah S2 berubah, saya mau jadi Menteri Pendidikan. Masya Allah. Real. Mindsetnya berubah ya? Tiba-tiba berubah, karena melihat banyak banget guru yang saya temui di Makassar selama experience jadi asisten dosen selama 4 tahun dari 2018 sampai 2022. Saya tuh melihat guru-guru yang dilatih oleh dosen saya tuh menggunakan misalnya operasi sistem bajakan. Pernah ikut salah satu program yang dipakai Bagas 31. Masya Allah. Jadi ya sangat disayangkan penghasilan yang dipakai dari bajakan itu sangat parah. Jadi itu tadi saya tuh mau banget jadi Menteri Pendidikan. Nggak tahu tahun berapa. Nggak tahu tahun berapa. Intinya ada keinginan supaya mengubah sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu poin kecil adalah gunakanlah teknologi oleh wahai guru-guru sekalian sesuai dengan porsinya. Jangan, kalau misalnya tidak bisa beli originalnya ya nggak usah, pakai yang free aja. Seperti saya tidak pakai yang bajakan, saya pakai free software, diajari oleh Ade Marsa Sakbar, orang Mojokerto. Beliau Masya Allah mengedukasikan free software lewat Telegram. Ya saya mau edukasikan di luar Telegram, karena beliau sudah ada di Telegram, ada di blog juga, Ubuntu Buzz. Kalau saya ya mau lewat konten seperti ini atau tulisan nanti. Gitu. Nah sekarang, Ana mau dengar closing statement dari Ustadz Azhar. Pesan untuk teman-teman yang nonton video ini, bisa jadi yang nonton itu anak SMP, yang OTW SMA, yang udah hampir lulus dari SMA, udah lulus mungkin, lanjut S1 tapi bingung mau ngapain gitu kan, karena nggak lulus jalur undangan misalnya, gitu. Apa Tat? Statement dari saya, kenali diri kalian sendiri, gitu. Kenali diri kita sendiri, gitu. Dan kalau kita kenal apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai, maka fokuslah untuk mencapai hal itu, gitu ya. Antum pengen jadi seorang Menteri Pendidikan, fokuslah untuk mengejar itu, gitu ya. Saya ingin jadi seorang cyber security, gitu ya, cyber security, ya fokus ke hal itu, gitu. Tapi jika kalian belum bisa mengenali diri kalian sendiri, ya jangan patah semangat untuk terus mengenali diri. Dan jangan lupa untuk terus belajar. Iya, betul. Dan jangan takut untuk mempelajari hal-hal yang baru. Iya, betul. Itu terkadang kita bahkan bisa menemukan passion kita, menemukan jati diri kita, ketika kita sedang menemukan hal-hal yang baru. Betul, betul sekali. Betul. Ya mungkin salah satu caranya adalah studi, lanjut sekolah, setelah S1 lanjut S2, setelah S2 lanjut S3. Habis itu belajar terus, dan nggak usah pikirkan omongan orang, sekolah itu atau kuliah itu nggak penting. Mereka bisa keluarkan statement itu mungkin ya, saya husnuzon, ya setelah mereka melalui itu. Artinya sekolah atau pendidikan itu penting, karena mereka bisa keluarkan statement itu setelah kuliah misalnya, benar nggak sih? Gitu. Jadi, dan harus lebih baik sih dari hari kemarin, benar nggak? Betul. Dan harus di breakdown, maksudnya cita-citanya itu seperti tadi kan saya menteri, harus di breakdown, jangan cuma disampaikan saja, harus di breakdown apa nih tangga-tangga yang harus ditempuh untuk menuju ke sana, gitu kan. Ustadz Azhar juga sama kan, udah berapa tahun tuh belajar coding, belajar mulai bahasa apa sebelumnya kan, sampai ke Python, pernah belajar Java dan sebagainya, banyak bahasa pemrograman, dan pada akhirnya dapat salah satu tujuan utamanya ke depan adalah jadi itu security, cyber security gitu. Dan semoga episode kedua ini bermanfaat ya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ustadz Azhar yang sudah meluangkan waktu, Masya Allah. Jazakallah khairan.
kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah hamdik, jangan lupa like, subscribe dan share channel ini karena ini channel baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Masya Allah.